santai saja. Jadi teman-teman monggo ini mulai dari mana atau mungkin dari ketua kelompoknya memperkenalkan diri dulu seperti apa, kemudian poinnya ini dari seperti apa, silakan. Baik Pak, sebelumnya perkenalkan nama saya Ica Febriana dari mahasiswi hukum UNISKA. Sebelumnya kami ingin bertanya apa yang dimaksud dengan media massa? Gambaran umumnya saja. Ini dalam rangka apa? Ini dalam rangka tugas apa? Tugas dari mata kuliah hukum media. Hukum media. Iya. Oh. Kalian semester berapa? 7. Mau skripsi ya? Iya. Yang ngajar hukum media siapa? Kak Zainal. Jadi kalau definisi media massa barangkali banyak ya di literasi digital banyak ada juga cari di Google ya, nanti pasti akan muncul perdebatan tentang definisi media massa gitu. Tapi kira-kira begini, media massa itu sebuah institusi yang secara formal legal menjalankan fungsi pers ya. Fungsi pers itu adalah menyebarkan informasi, edukasi gitu ya, yang jadi dasarnya di undang-undang pers itu ada. Dan kira-kira itu Andika ini bagian dari industri media massa. Apakah media massa yang kayak media sosial itu masuk media massa? Sebenarnya tidak ya. Itu sesuatu yang berbeda menurut saya. Meskipun banyak media massa yang menumpang di media sosial, tetapi sesuatu yang berbeda. Kalau media massa itu dia harus ada legal formalnya. Karena pada prinsipnya kan penyebarluasan informasi itu kan harus ada yang bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab itu ada lembaga yang legal, mestinya kan begitu. Nah, kalau di media sosial itu hampir tidak ada pertanggung jawaban legalitasnya, kan tidak ada ya, semua orang bisa, ya semua kelompok bisa, dunia maya bisa, orang nggak pakai inisial bisa, maupun bisa, itu berbeda. Tetapi memang harus diakui bahwa media massa itu kebanyakan memang di media sosial, kira itu. Dan kalau media massa secara umum, Anda juga bisa lihat kan ada media-media. Kalau dulu kan hanya terjebak kepada koran, media cetak, media elektronik. Media elektronik itu ada dua, yaitu media audio dan visual. Ya, audio itu radio, visual itu televisi. Ya. Tapi sekarang kan berkembang menjadi media online ya, atau media digital. Ini perkembangan baru ini. Yang mau nggak mau nanti pasti akan berpengaruh terhadap keberadaan media-media yang lama, media massa yang lama. Media massa yang lama itu ya di koran, radio, televisi itu akan bersaing dengan media online kan. Ya, Lalu bagaimana dengan pengaturan pers? Apakah ada undang-undang tersendiri yang mengatur tentang pers? kalau undang-undang pers ya, kalau nggak salah nomor berapa tahun 19 ya, 40 ya, 40. Ya 49 itu undang-undang tentang pers. Ya. Di dalam ada jelas itu tentang kewajiban pers Indonesia dan lain-lainnya. Nah, khusus tentang Andika kayak Radio Andika ini, itu kita terikatnya tidak hanya pada undang-undang pers, tetapi juga pada undang-undang penyiaran. Nah, itu agak berbeda dengan kalau media online nanti terikat juga dengan undang-undang transaksi elektronik ya, ITE itu ya. Nah, kalau koran cetak nanti terikat pada beberapa yang lain juga. Tetapi kalau di radio, secara radio kan, itu kita selain undang-undang pokok pers, itu juga terikat pada undang-undang penyiaran. Penyiaran berbeda itu ada bersihnya jadi. Nah, ada undang-undang penyiaran itu ya. Karena apa? Karena agak berbeda dengan koran ya. Kalau TV dan radio itu kan menggunakan sinyal, itu namanya frekuensi. Nah, frekuensi itu miliknya publik. Jadi kayak Andika itu hanya pinjam frekuensi 105,7 RCTI, meminjam WF berapa gitu ya. Itu channel namanya kanal. Nah, kanal itu milik negara, maka kita hanya meminjam. Nah, karena kita meminjam, maka kita harus patuh pada undang-undang tentang penyiaran negeri ya. Kira-kira itu konsepnya.
tidak ikut undang-undang penyiaran ya. Tetapi media yang elektronik, baik TV atau radio yang menggunakan sinyal itu selain undang-undang pers, dia undang-undang penyiaran ya. Di dalamnya ada di undang-undang penyiaran itu mengatur tentang konten, tentang perilaku penyiaran ya, tentang iklan macam-macam lah. Itu untuk melindungi publik dari siaran-siaran yang memang tidak melanggar undang-undang daerah itu. Kira-kira mengapa ya Pak pers itu harus diatur? Ya karena begini, di semua negara yang menganut kebebasan pers, dimanapun itu di sebuah negara yang sangat bebas persnya pun, pers itu harus tetap dikontrol. Ya. Kenapa? Yang pertama supaya pers itu tetap independen menjalankan fungsinya. Fungsinya apa? Yang pertama adalah melakukan kontrol sosial. Pers itu mengkontrol, ya, mengontrol pemerintah, mengontrol masyarakat. Maka isinya adalah mengkritik. Ya. Yang kedua, mengedukasi. Bahwa pers punya tanggung jawab untuk mendidik masyarakat. Ya. Yang ketiga, pers itu mempunyai kewajiban juga untuk menjaga ketertiban umum. Artinya tidak bisa berita-berita yang disampaikan itu hanya berpedoman kepada kepada fakta saja, tanpa memperhitungkan impact dari berita itu. Makanya kan mungkin berita-berita yang berbau sadisme di Indonesia tidak boleh, tetapi di negara lain mungkin boleh. Ya. Karena itulah maka undang-undang persnya berbeda-beda antara satu negara dengan yang lain, kan gitu kan. Memang harus dikontrol pers, tidak bisa pers itu bebas-bebasnya. Kalau nanti pers itu bebas-bebasnya, maka dia juga ya kayak sama dengan media sosial nanti. Padahal publik itu perlu sesuatu yang dipercaya. Untuk dipercaya itu kan harus ada lembaganya. Anda dapat informasi dari mana? Oh, dari orang siapa? Ya seseorang lah. Nah, informasi itu tidak kredibel berarti. Ya. Tapi kalau informasi dapat dari siapa? Dari Pak A. Pak A itu siapa? Nah, jelas itu boleh karena ada pertanggungjawabannya. Kayak yang dikira juga gitu. Mungkin seusia kalian belum banyak yang mendengarkan kita ya. Tetapi dari tiga itu semua informasi pasti diverifikasi ya. Ya. Informasi dari masyarakat pun diverifikasi, dicek. Ada orang yang memberikan informasi. Mungkin kalian ada yang bergabung di Anti Domba 3? Ada nggak? Yang Facebook ada nggak? Ada. Yang pernah dengar Anti Domba 3 juga? Ya. Ya. Di situ betapa informasi itu meskipun itu ada di media sosial, tapi karena dikelola oleh Andika, maka kredibilitas beritanya, faktualnya pasti bisa kita pertanggungjawabkan. Karena meskipun ada informasi itu kita cek pada lembaga-lembaga yang berkompeten, misalnya yang ada kecelakaan itu pasti kita prosesnya kepolisian. Kita mau ada informasi tentang misalkan tentang kebakaran, kita proses kan tentang kebakaran. Nah, meskipun dia hadir di media sosial, tapi dikelola dengan prinsip jurnalistik dan yang bertanggung jawab di dalamnya adalah persediaan adalah dari kita. Akhirnya kan di situ cukup bagus juga ada timnya. Kan hampir 600 ribu followernya, 650 itu angka yang besar untuk sebuah media sosial yang dikelola oleh lembaga pemerintahan resmi dengan kita ya. Gitu. Anda bayangkan kalau koran aja sekarang seperti apa ya? Koran sekarang nyaris tidak ada ya. Ya, sudah hampir hilang. Habis, ya. Televisi pun sekarang sudah mulai turun, radio pun turun sekarang. Ya. Jadi radio pun sekarang pendengarnya turun, TV juga turun. Ya. Koran apalagi koran dari habis. Karena koran itu bukannya sederhana ya. Dulu kan usia kalian belum menangi bagaimana dulu orang tergantung kepada koran ya. Ya. Sekarang yang paling gampang nyari koran itu juga tidak banyak. Kita beli nasi kecil itu berjalan bungkusnya koran. Ya. Korannya udah nggak ada udah. Ya. Anda jalan ke alun-alun gitu, kalau pagi dulu sampai jam 9 itu masih banyak dari perempatan itu yang kanan selatan dari alun-alun itu loper-loper sama pengecar ban banyak sekarang. Dulu hampir semua pemenang mesti ada penjual koran. Sekarang tidak ada pemandangan itu. Gampang mengukur bahwa koran sudah mulai hilang. Dulu koran itu di rumah-rumah ada yang berlangganan. Sekarang nyaris sudah tidak ada. Itu tantangan kepada teman-teman pengelola koran. Sampai dengan radio.
Di radio juga begitu, radio itu udah turun. Anda bayangkan dulu zaman ibu-ibu bapak yang ada itu kalau belajar pasti digantung pada radio. Iya. Iya. Sekarang radio udah banyak. Sekarang Anda bisa putar musik dari perangkat smartphone, ya, Anda bisa bikin playlist sendiri gitu. Maka radio yang jualan musik pasti hilang pada saatnya. Pasti hilang. Tinggal menunggu waktu aja, pasti hilang pada saatnya. Suatu saat nanti. Suatu saat hilang. Nah, karena saya tidak mau hilang, karena Andika tidak mau hilang, maka saya bilang dalam visi Andika itu, apa visinya Andika itu? Andika bukan radio. Karena ketika radio hilang, Andika tidak hilang. Loh, apa Pak ini Pak? Ya sudah, jangan menyebut apa aja terserah. Karena nanti radio itu bisa jadi dari HP nanti. Radio itu bisa jadi mobil nanti. Jadi nanti orang mendengarkan Andika tidak tahu bahwa Andika itu ada radio nanti. Maka saya ke depan membayangkan itu Andika seperti itu visi saya yang jauh ke depan. Jadi orang mendengarkan Andika itu banyak, di mobil mendengarkan Andika, di perjalanan dengan Andika. Andika itu apa? Andika yang Andika Jurnal apa ya radio? Pada saatnya nanti seusia kalian ke bawah itu nggak tahu yang namanya radio. Didengarkan, diikuti tapi nggak tahu namanya itu radio. Karena dulu radio itu dia sebuah pesawat yang ditaruh di atas meja, dengan antenanya diputar gitu. Nah sekarang di radio itu udah nggak ada. Maka saya ingin Andika bukan radio. Ya didengarkan bisa dari streaming, dari website, dari HP, dari laptop, dari tablet, dari mobil. Orang bisa mendengarkan dari seluruh dunia dengan mengandalkan jaringan streaming internet. Itu bayangan saya. Supaya ketika radio hilang, Andikanya tidak hilang. Karena kalau jualan musik, Andika hilang. Maka di Andika itu jualannya bukan jualan musik, tapi jualan berita, jualan informasi. Yang itu terus update. Musik itu ada penyanyi misalnya sebuah lagu, dia diputar kayak apapun dia tetap aja itu. Tapi kalau berita hari ini diputar, besoknya ganti lagi beritanya, terus sesuai dengan perkembangan peradaban manusia. Nah, karena itulah maka saya jualan informasi. Kira-kira pola pikirnya begitu ya. Kira-kira kenapa kita melakukan hal-hal supaya dia tersurvive ketika radionya hilang, Andikanya terus. Karena pada saatnya hilang nanti, ya. Dulu kamera ini namanya kamera itu bukan sesuatu yang hebat untuk kebanggaan itu. Ada Fuji, ada Kodak. Siapa sangka perusahaan terbesar dunia macam Fuji hilang sekarang? Ya karena teknologi harus melakukan perubahan. Kalau nggak hilang, Andika ini kalau nggak berubah hilang, tapi nyatanya kita bisa survive ya. Ketika ditekan kita lewat, kita lolos. Kira-kira gitu. Orang sekarang lagi bingung dia mau cari apa perubahannya. Majalah juga. Akhirnya yang majalah juga hilang ya. Iya, kayaknya. Nah sekarang dia mau berubah menjadi orang digital. Orang digital Jarang ada yang baca. Enggak juga berat ya. Makanya diramalkan 5-6 tahun lagi orang hilang. Televisi itu nanti pada saatnya hilang juga. Kenapa? Surveinya sekarang media televisi itu hanya dilihat oleh orang-orang di usia 40 ke atas sekarang. Iya. Ya kan? Anak-anak, anak muda semuanya rata-rata yang mengandalkan smartphone sekarang. Dia lebih akrab dengan daripada televisi. Kapan lagi ada survei di kampus Gajah itu tahun yang lalu ada. Jadi anak-anak mahasiswa itu survei dia, apakah dia masih melihat TV? Samplingnya sederhana aja. Kos-kosan seluruh belas umur itu ditanya. Ketika ada mahasiswa mau kos, itu ada nggak yang nanya kami butuh TV di kosan itu? Tidak ada. Kamar mandi Pak. Pada zaman saya dulu waktu saya kuliah, kosan kalau nggak ada televisinya, nggak ada itu. TV satu itu dilihat orang banyak. Iya. Sekarang ternyata nggak butuh. Sekarang kos itu sekarang nggak butuh TV sekarang, karena anak muda udah nggak aware terhadap TV. Dia lebih bertanya ada jaringan internet. Wifi-nya. Nah itu teknologi berkembang. Nah pertanyaannya Pak Andika gimana Pak? Andika ini saya meletakkan positioningnya pada posisi bahwa saya aman. Apa itu? Pertama saya jualan informasi. Kedua, Andika saya fasilitasi bisa didengarkan dari semua perangkat saja. Nah, dan punya HP yang bisa, laptop bisa, dari luar negeri bisa, pakai streaming bisa, pakai Facebook bisa, mendengarkan dari apapun bisa, melihat gambarnya juga bisa. Nah, yang kedua dari konten ya,
berita. Nah yang ketiga dari segmentasi, kalau media itu ya nanti berbicaranya adalah dia berbicara konsumennya. Iya, segmentasi pasar. Orang itu namanya membaca, TV pemirsa, radio pendengar, ya kan? Media online itu netizen, itu adalah konsumennya. Iya. Jadi media itu membuat produk untuk konsumennya masing-masing. Nah saya memilih konsumen saya, pendengar saya itu pada usia yang kira-kira aman. Apa itu? Usia yang 25 tahun ke atas. Saya tidak berpikir sama sekali untuk mendapatkan pendengar 25 ke bawah. Jadi seusia kalian nggak mendengarkan juga nggak apa. Nggak apa dan saya tidak membutuhkan itu. Benar, saya bilang itu nggak apa. Saya nggak mendengarkan nggak apa. Toh pada saatnya dia juga akan masuk di usia 25. Dan ketika 25 ke atas, ketika dia punya mobil, dia punya pekerjaan, dia pasti mendengarkan kita. Kenapa? Karena usia 25 tahun ke atas itu lebih aman daripada usia 25 tahun ke bawah. Coba ada radio anak muda pendengarnya usia 15 tahun sampai 20 tahun, anak SMA, anak kuliah itu. Iya. Berapa lama dia bertahan mendengarkan radio? Habis itu dia 25 udah pindah itu. Makanya saya cegah dia mendengar Andika itu adalah usia 25 sampai dia masih punya pendengaran yang baik. Jualannya informasi listrik padam, kecelakaan, orang gila, pembunuhan, macam-macam, solusi semua. Karena orang-orang usia 25 ke atas itu udah mikirnya adalah menyelesaikan kehidupan dia. Kira-kira gitu ya. Makanya saya berharap dengan strategi media massa yang seperti ini, strategi media namanya. Strategi media itu harus punya strategi. Tidak cukup dia yang memproduksi berita aja, tidak. Karena media itu pasti yang namanya industri atau bisnis. Nah, kebetulannya kan PT. Nah, namanya PT pasti mencari keuntungan. Ini adalah industri bisnis ya. Jadi tidak semata-mata media itu memperjuangkan juga, dia juga harus industri. Dia harus bertahan hidup, ya. Karena dia adalah sebagai pemilik usaha. Dan dia. Kalau ini Pak, di masa pandemi ini Radio Andika itu terganggu nggak saat mencari informasi atau apa namanya pas memulai acaranya untuk misalnya mengambil berita, mencari berita atau pas ada kegiatan-kegiatan luar biasanya kan Radio Andika itu ada kegiatan di luar. Nah, selama masa pandemi ini kegiatannya apa? Kalau secara programnya itu sama sekali tidak terganggu ya. Tidak. Justru ada peningkatan traffic info yang masuk. Kan banyak kejadian dulu awal pandemi ini ya, bicara COVID macam-macam itu justru programnya naik gitu. Kalau aktivitas yang bersifat off air memang menurun ya, karena ada keterbatasan lain. Contoh misalkan kita dulu ada kegiatan-kegiatan kayak Andika Award, terus ada beberapa sekolah-sekolah inspirasi maya kita temukan kita lebih total. Itu jelas terpengaruh. Yang ketiga, kalau dari bisnisnya ya memang semua sektor bisnis termasuk dari Andika, karena juga ada penurunan pasti ya, pasti. Tapi dibandingkan dengan media yang lain, Andika relatif masih sangat aman. Jadi seandainya turun begitu tidak sedasar dengan media yang lain. Ya, karena itu dia Andika kan tidak ada pemberhentian karyawan, tidak ada bahkan selama pandemi ini kita beberapa kali rekrutmen yang nambah ya. Itu kan kita survei tadi kan masih siap. Masih bisa sih. Kalau untuk pencarian informasi terhadap berita-berita itu kan biasanya keluar di AG 2344 gitu. Nah itu biasanya orang yang ngasih beritanya ke Andika atau Andika yang mencarinya di lingkungan luar Pak? Kita ini kan gini, jadi kalau di dalam konsep sumber berita ya. Itu kan dulu media-media itu mengandalkan cara-cara kerja wartawan konvensional. Jadi wartawan media, TV, radio, koran itu punya namanya wartawan. Wartawan itu banyak untuk mencari berita tugasnya. Nah, ada juga yang ini namanya kerja konvensional, jurnalistik konvensional begitu. Jadi jurnalistik konvensional itu media memiliki wartawan mencari berita itu diproduksi dibaca oleh pemirsanya atau pembacanya. Itu kerja jurnalistik konvensional. Nah, Andika itu mengeluarkan konsep itu, tidak menggunakan konsep itu. Andika menggunakan prinsip jurnalisme baru yang namanya citizen journalism. Ya, jurnalisme khalayak. Apa itu? Bahwa pendengarnya Andika
itu juga wartawannya Andika. Maka Andika tidak punya wartawan. Hebatnya itu. Apakah ini bisa dilakukan? Ternyata bisa. Untuk sebuah radio bisa ternyata. Jadi Andika itu sehari bisa dapat 100 sampai 200 berita tanpa melibatkan kerja wartawan. Karena apa? Andika sudah bisa mendidik pendengarnya menjadi wartawan. Mereka saling bertukar informasi. Pertanyaannya Pak, apakah kemudian itu tidak mungkin terjadi berita hoax? Iya. Saya selalu kalau isi di mana-mana selalu ditanya soal itu, di Polres di mana-mana selalu Iya. itu. Apakah Andika bisa menjamin Kebenaran dari sebuah informasi yang diberikan dari pendengarnya itu valid? Nah, ya. Saya bilang, apakah ada ilmunya dan lain-lain? Saya bilang, ya nggak bisa saya. Loh, kalau gitu beritanya kalau terbukti faktanya nggak pernah ada berita hoax selama bertahun-tahun. Nah, iya. Dan terus gimana Pak caranya? Ya kalau saya ada alat yang bisa mendeteksi orang bohong, saya beli alat itu. Masalahnya nggak ada alat yang bisa mendeteksi orang yang berita itu bohong atau benar gitu. Tapi saya pastikan dengan ilmu, dengan etika, dengan sistem, dengan SOP bisa membuat orang minimalis tidak bohong pada kita, meminimalisir terjadi kebohongan. Dan saya sudah bisa membuktikan 99,9% informasi yang masuk di Andika valid, buktinya valid, tidak pernah ada kecelakaan. Apa kerja jurnalis itu begini, lebih mengandalkan psikologi. Maka di Andika, ayo kita tunjukkan elegansi. Penyiarnya harus elegan, tidak boleh guyonan, tidak boleh genit dan lain-lain. Kenapa? Kalau nanti genit, kalau guyonan pasti akan bisa mendengarnya dengan jarak goda kasih berita bohong. Iya. Yang kedua, kalau sekarang ini sudah tertata rapi, SOP-nya kami punya 13 ribuan pendengar, kami punya sistem pendengar ada di mana, ya nomor-nomornya ada. Kalau dulu malah berat, dulu masih ada yang ngirim berita-berita, tapi kita punya cara untuk menyikapi orang-orang yang ngirim berita. Jadi aman kerja jurnal. Memang butuh kemampuan psikologi yang luar biasa di tim online. Nah yang ketiga, kita punya sistem, misalkan sistem untuk meminimalisir terjadinya kebohongan yang misalkan berita itu verifikasi oleh pendengarnya dan oleh institusi. Contoh misalkan ada ibu masuk dari seorang ibu perjalanan dari Malang menuju Blitar, ibunya ada kecelakaan, enggak gitu. Apakah boleh dionerkan? Oh boleh, langsung dionerkan. Pak kalau bohong Pak, makanya dionerkannya adalah info awal. Info awal dari ibu ini ada kecelakaan lalu lintas di ini sekarang ini. Nah teman-teman yang melintas di situ juga tolong bantu klarifikasi, benar nggak ini terjadi kecelakaan di situ? Nah pendengar di belakangnya pasti nanti ada yang pasti sudah kalau sekarang itu ada yang berbeda. Oh benar Pak ini. Ada lagi yang ketiga benar, 3 kali valid selesai dengan apa berbeda. Sebab begitu nanti tidak valid akan banyak pendengar yang on air itu. Nggak ada. Itu cek and rechecknya pertama di situ. Yang kedua pasti kita akan langsung konfirm ke aparat kepolisian. Bener nggak? Bener sama polisi pasti dicek kalau informasinya dari aku. Dulu tidak sesemudah ini, dulu jajaran dulu sama polisinya. Tapi kan kita mengedepankan kredibilitas. Kita menjaga kredibilitas, menjaga ya kita sosok yang layak lah gitu, untuk menjalankan fungsi berita ini. Nah itu akhirnya polisinya ya udah mulai elegan. Artinya informasi dan media harus disikapi. Banyak kejadian-kejadian yang polisi berkali-kali gitu, udah saya cek Mbak, ternyata nggak ada. Mereka malah enggak. Mereka merasa berkewajiban membantu Andika untuk klarifikasi itu. Itu namanya kredibilitas. Ribuan pendengar kami itu nggak ada yang kami bayar, nggak ada. Yang dapat software nggak ada, pendengar itu nggak ada. Ya karena kami menciptakan emosi, menciptakan iklim bahwa media ini tempatnya untuk berbagi informasi. Anda tidak akan mendapat apa-apa, tapi Anda akan mendapatkan apresiasi dari pendengar yang lain. Nanti Anda juga akan dapat berita dari pendengar yang lain. Nah, kira-kira gitu ya Pak. Nah, itu ilmunya namanya citizen journalism. Sekarang menjadi ilmu jurnalistik baru yang berkembang di Indonesia. Apakah banyak media yang berhasil mengembangkan itu? Tidak. Di Indonesia bisa dihitung, nggak sampai 10 media itu. Televisi pun belum berhasil mengembangkannya. Makanya sekarang saya memunculkan yang namanya Andika TV ya. Andika
digital, nanti yang akan masuk kanal digital. Nah sekarang dia basisnya masih di YouTube. Nah, konsepnya gimana? Konsepnya sama persis dengan keberhasilan Andika, bahwa TV itu beda dengan TV RCTI, Indo, TV yang mengandalkan wartawannya. Saya nanti mengandalkan pendengar saya dan pembaca saya. Kenapa? Begitu mudahnya orang sekarang mengambil gambar dengan HP, dan semua punya yang namanya HP. Toh nanti tampilan saya di YouTube, tidak perlu TV besar yang harus kualitas HD, yang kualitas syutingnya bagus gitu kan. Toh orang juga tidak terlalu berkonsentrasi itu sekarang. Yang penting gambarnya jelas gitu, ya dari HP, beritanya jelas, dan yang paling adalah paling cepat. Karena berita itu mengandalkan kecepatan. Berita itu cepat. Itu namanya berita. Kalau sudah lambat namanya cerita, tinggal cerita. Berita itu harus cepat, Nah, jadi itu beritanya live semua, cepat. Ya, yang lain bayangkan sehebat apapun koran, pasti beritanya akan muncul besok pagi. Tidak mungkin malam itu diterbitkan. Nah, sementara Andika saat kejadian itulah berita itu ditayangkan. Nah, karena itu keunggulan Andika yang sedang dibangun karena berita itu cepat. Itu teman-teman kadang-kadang yang tidak memahami prinsip kerja jurnalistik, beritanya tayang nanti sore, nanti malam. Untuk sebuah berita besar pun harus menunggu tayang di liputan 6 jam 6 malam. Biasanya diulang-ulang lagi. Nah, diulang lagi. Yang wajib itu, maksudnya berita itu satu. Kan anda pengennya sebagai konsumen media pengennya kan di saat ini kan. Makanya orang cenderung duluan. Berita itu duluan. Siapa yang paling dulu ya itulah yang pemenangnya nanti. Nah karena itu saya menginginkan Andika itu sangat cepat ya. Cepat. Jadi prinsip kecepatan itu yang kami jaga tanpa mengurangi makna akurat ya, akurasi. Untuk hukum pers saat ini apakah masih perlu adanya reformasi atau perubahan, Pak? Bagi saya sudah cukup, bagi saya tidak ada masalah sekarang. Cuma memang kan yang namanya hukum peraturan itu kan tergantung kepada lembaga politiknya ya. Sebab apapun undang-undang itu, dia kalau itu dijalankan dengan benar pasti hasilnya bagus. Tapi masalahnya kan banyak kepentingan kan. Saya kebetulan saya seorang advokat ya, saya pengacara juga. Saya melihat bahwa hukum kita itu sebenarnya sudah bagus. Prinsip etiknya sudah bagus, tetapi tinggal penegakan hukumnya, ya law enforcementnya yang kurang. Mestinya kan, karena pas sebagus hukum akhirnya kan kepada penegakan hukum yang baik. Hukum pas itu bagus ya, menurut saya ya. Tapi memang ada beberapa kelemahan, saya nggak bahas itu. Tinggal penegakan hukumnya aja. Kan lihat bagaimana ada pers yang dibiarkan gitu ya. Kemarin kan ada lihat itu pernikahan siapa itu artis di TV itu. Pasti ya. Berapa hari liputan terus apa untungnya bagi pemirsa? Itu hanya membuat anak-anak muda itu generasi halu semua. Hanya memproduksi anak-anak muda itu nggak mau kerja, nggak mau halusinasi tok di sini. Enggak. Tapi prinsip penegakan hukumnya apa? Nggak ada dari KPI. Dia mestinya didenda itu. Ya berat kan mestinya didenda. Kenapa? Karena fungsi pers itu adalah menyebarkan informasi, mendidik masyarakat. Bila pendidikannya di mana? Radio itu mestinya tidak boleh dia siaran musik pagi sampai pagi, nggak ada. Itu melanggar undang-undang itu. Karena fungsi pendidikannya di mana? Hanya hiburannya, hiburan itu 30% dari fungsi media. Tapi mana ada radio ditindak karena sehari-harian yang muter musik dan dangdutan, guyonan gitu. Ini yang membuat generasi kita itu hancur betul. Generasi Zilenial. lagunya cantik. Awi. Contohnya menjadi ambiar. Generasi ambiar masa depannya ambiar. Ambiar tenan itu. Sekarang belum terasa. Loh, generasi kalian itu generasi paling berat ya. Paling berat itu generasi kalian itu paling berat hidupnya. Gimana nggak berat? Sekolah terakhir masa pandemi. Lulus dari generasi COVID, pekerjaan tidak ada sama sekali. Iya. Semua pasaran. Kalau zaman kita dulu pekerjaan masih banyak. Pekerjaan tak sulit sekarang, tutup semua itu yang tingkat bawahnya betul semua, yang atas tidak. Bank itu belum ada. Paling berat generasi kalian itu. Maka beruntung kalau nanti ada yang dapat kerjaan itu sesuatu yang sangat luar biasa. Benar sih. Iya. Mau
lulusan guru berapa ribu orang, Iya. sekolahnya nggak ada yang buka. Gitu. Ya, ya. Boleh berdak. Ya, mereka. Baik, karena mau ambil Karena tadi kayak jadwal siapa? Iya. kira-kira gitu ya. Jadi bayangkan pers yang harus punya fungsi ide, tidak menjalankan fungsi itu dan tidak ada tindakan itu. Dan itu yang terjadi di Indonesia. Nah, di Amerika kebetulan karena saya mengembangkan media-media baru, sekarang betul anak-anak muda, banyak anak muda Melita JB ini mau akan lulus, mau sudah ya. Nah, ini sudah soal apa? Dia komunikasi ya. Sudah bulan Desember ini. Wisudanya ada di kerja di Andika, kemudian PKL-nya di Andika, nulis skripsinya dengan Andika. Lulus dari Andika. Berapa? Di kita itu Andika udah jadi skripsi, jadi tesis pernah, jadi apa aja Andika ya. Banyak sekali. Bisa dari hukumnya, dan tidak apa-apa bikin skripsi tentang Andika. Yang lain juga di fakultas hukum juga ini hukum sekarang unik ya. Skripsinya masih lama. Masih lama. Master berapa? Masih 5 tahun. Master 5. Sekretaris saya Master 5. Baru masuk. Juni. Pak. Banyak anak-anak baru ya Dika. Kenapa? Karena saya lihat begini. Tadi saya ceritakan Andika itu pendengarnya adalah orang-orang menengah, orang-orang yang 25 ke atas, orang dewasa ya. Tapi pertanyaan kenapa saya akhir-akhir ini terkut anak muda? Dulu saya paling anti ya. Kenapa? Saya ingin konsep di on air-nya. Nah, pendengar Andika itu pasti sudah adalah orang-orang tua sudah 25 ke atas, minimal 25 atau 30 lah. Paling banyak usianya 40 sampai 50 itu pendengar terbesar Andika. Tapi kenapa Pak sekarang itu kok merebut anak muda? Baru setahun 2 tahun ini kan? Kenapa? Ya karena saya menghadapi tantangan dengan media baru. Bahwa Andika oke udah aman. Iya kan? Kan pendengarnya orang tua nggak mungkin dong yang siaran anak muda. Bahasanya udah gak nyambung. Udah gak nyambung. Anak muda disuruh siaran tentang bagaimana menemukan orang tua orang yang hilang. Ada yang laporan istrinya hilang gitu. Yang siaran anak muda, dia nggak dengan hati. Dia belum punya suami, belum punya istri, belum pernah mengalami kehilangan anak. Ya nggak dengan hati dia nyarinya. Nah, tapi kalau yang siaran udah 30, 40 ya, itu udah dengan hati, dengan perasaan, nolong beneran. Nah, kira-kira psikologinya begitu. Nah, sama dengan ketika kita mengembangkan media baru. Media baru Andika itu ada lingkaran, ada Andika.com, ada media sosial yang kita gencarkan, ya kan? Maka itu juga harus disesuaikan dengan segmentasi. Konsumen paling banyak media-media baru itu adalah anak muda. Media sosial itu anak muda kebanyakan. Itu maksimal usia 40 lah, yang paling banyak 40 ke bawah. Paling banyak itu 20 sampai 25 pengguna media sosial sampai 30. Nah, supaya nyambung, maka kita menutup ya krunya orang-orang baru semua. Negatif kan anak baru, anak muda semua. Kira gitu ya. Harus bicara segmentasi. Gak matching kalau konsumen medianya adalah anak muda, kemudian produsernya yang produksi adalah orang-orang yang sudah berumur, nggak masuk. Kayak saya nggak masuk saya. Tapi saya masih sama Mei itu masih nyambung ya. Gitu ya. Meskipun dia nggak nyambung dengan sama saya. Ya karena usianya jauh gitu kan. Kalau jelas selalu nyambung ya. Ya, harus nyambung. Gitu. Gitu ya. Pak, itu kan kalau radio kan tadi dibilang pemutaran waktu sudah umum. Itu untuk radio Andika sendiri ada segmen atau sesi yang unik untuk mempertahankan eksistensi radio Andika sendiri. Jadi gini, agak berbeda sebenarnya konsep agak strategis ya. Kalau televisi Anda tahu media televisi itu dia jualan program, jualan acara. Maka iklan di televisi itu ya itu harga antara jam ini dengan jam ini bisa berbeda jauh. Bisa tergantung programnya. Kalau program itu dilihat banyak orang, yang mahal iklannya. Begitu program itu selesai ganti yang lain, itu pendengarnya turun, dia rendah. Nah, pertanyaan Pak, kok ada di televisi kok bisa tahu itu pendengarnya banyak, pemirsanya banyak sama tidak ya? Karena televisi itu terkontrol. Di Jakarta itu ada sebuah lembaga nielsen yang bertugas memantau televisi Indonesia.
yang bisa mendeteksi jumlah pembaca jumlah pemirsanya berapa saat itu. Ada ratingnya. Ya, namanya rating. Iya. Jadi keluar rating ya. Saya gini, kalian jam 7 lihat apa? Andin misalnya. Sekarang paling kita mulai turun enggak? Andin ya. Rumah kalian diperiksa. Anda klik nyalakan remote. Pada saat Jakarta itu di Nielsen tambah 1 desa. Pada saat kalian matikan klik itu ya pindah ke TV lain, ya hilang 1 angkanya. Jadi dia akan muncul gitu loh. Itu namanya rating. Begitu program itu berakhir, ganti program berikutnya, itu bisa juga hilang semua itu nanti. Maka ada iklannya berbeda antara program satu dengan yang lain, namanya rating. Nah, radio tidak begitu. Radio tidak berbicara program, tapi berbicara station. Yang dijual adalah jam pagi sampai pagi. Logikanya mestinya, kalau radio itu berbicara station, station itu berbicara umum ya, Iya. tidak berbicara acara. Acara. Mestinya radio itu tidak perlu bikin acara yang macam-macam, mestinya begitu. Apa saya? Ya mestinya begitu. Radio itu jualan station. Iya. Station itu jualan juga siaran selama siaran pagi sampai malam itu yang dijual. Iya. Gak ada keistimewaan jam-jam ini. Iya, iya. Nah maka itulah diandikan satu nama acara, satu program 24 jam, gak ada yang lain. Namanya Dermaga Raya Radio. Ganti penyiar dia tetap itu acaranya nyambung terus. Maka penyiarnya mau dibolak-balik juga gak efek. Karena pendengar saya sudah tercipta di pikirannya, dia tidak mencari penyiar, tidak mencari nama acara, yang dicari adalah stasiun Andika. Dan ketika mencari Andika tujuannya cuma satu, mencari berita, jangan cari yang lain. Itu namanya segmentasi. Enak sebenarnya. Dan iklan saya enak, iklan saya. Kenapa? Radio Andika ada serius. Ada pemerintah pasti di Andika. Ada sosialisasi pasti di Andika. Polisi pasti nyari Andika. Mereka orang serius semua. Gak mungkin dong nyari radio Andika. Enggak ada. Wali kota mau on air, dia pasti dong dengan Andika. Ya gak mungkin lah kayak presiden on air di RCTI, gak mungkin, pasti di mana? TV mana atau Metro Metro TV, TV. Itu namanya segmentasi. Iya. Kalian mungkin berbeda dengan saya. Pak, pendengarnya kita kan sedikit berarti ya lah. Orang di mobil, pejabat, orang-orang menengah atas jumlahnya sedikit, ya kan? Iya. Tidak apa-apa jumlah saya sedikit. Tapi berkelanjutan. Tapi saya pemilih tunggal. Oh iya. Sedikit tapi milih saya semua. Jumlah tukang beca banyak, petani banyak, orang miskin banyak, dangdutan banyak Pak. Tapi milihnya radio semua itu, dibuat rebutan sekian banyak radio. Dapatnya sedikit juga kan dia kan? Kan nggak mungkin satu orang mendengarkan 2 radio. Iya. Ngerti mas saya ngerti mas, masih ngerti paham Iya, saya. paham. Jadi Andika itu pendengarnya nggak banyak, sebagai konsumen medianya nggak banyak. Tapi saya pastikan dia loyal kepada Andika, karena nggak ada saingannya Andika. Tidak ada radio yang memainkan seperti itu. Yang ada hanya satu di Surabaya aja. Iya. Di Jawa Timur hanya Andika dan Surabaya. Tidak ada yang bisa melakukan ini. Coba ada cari Andika. Karena program ini program sulit. Iya kan? Iya. Sulit. Ya iyalah penyiar itu biasanya kalau di radio lain muter lagu, salam-salaman, Iya. makanya juga ada ya muter apa. Gak ada resiko itu. Di Andika penyiarnya pagi jam sore fokus pada informasi. Salah bicara aja dia digebuk banyak orang. Ya, siaran berita live loh ini. Iya. Wartawan koran begitu tulis berita masih diedit, Masih diedit. masih tayang besok pagi. Yang edit banyak aman dia. Dia tidak live dia dengan narasumber langsung loh ya. Iya. Dan salah pun langsung didengarkan gitu. Tapi justru itulah uniknya Andika sehingga membuat ratingnya tinggi. Ya, aman Andika aman. Nah makanya kalau dari segi apa? Dari segi program kita memang all segmen ya programnya ya satu aja single program dan ternyata saya sudah buktikan yang benar ya begini. Kenapa? Publik itu harus diberi pilihan. Jadi kalau misalnya ini mau kalau mau cari sate Asibun yang paling enak gak ada saingan dah. Kelas bawah banyak dari jalan itu. Mau cari soto daging aman misalkan. Mau cari ikan penyet di mana? Di Lego misalkan. Harusnya gitu. Mestinya begitu. Jangan cari soto daging di mana? Di pasar Pahing itu Pak yang jual Bali ayam itu ada soto. Enggak enak itu. Nah, pasti tidak enak. Anda cari bakso di situ juga jualan pecel macam-macam pasti tidak enak juga. Pasti tidak enak. Orang harus punya keahlian. Kalau pecel ya jual pecel tumpang dan kawan-kawannya. Jangan sampai warung pecel jualan bakso
ayam. Jualan soto, mie ayam, tambal ban misalnya, itu tambah parah ya. Dan itu banyak yang melakukan itu, radio-radio banyak. Cuma dalam itu ya, radio itu mesti pagi itu siaran informasi. Kerohanian gitu ya. Agak siang dikit, siaran ibu-ibu, agak siang sedikit dangdut, agak siang sedikit itu. Begitu sore berita malam, siaran anak muda, malam banget nanti siaran musik-musik lawas. Ya itu semua polanya gitu. Nah dia dikasih tabrakan, saya tidak pakai punya radio, saya pakai ilmu baru ya. Kalau radio itu harus dikelola untuk orang-orang yang supaya bermanfaat, Ya. bermanfaat. Ya. Nah dengan pendengar-pendengar yang dengan konsumen media saya seperti tadi, saya bisa membuktikan. Kemarin saya bagi 1 ton telur di depan itu aja. Kemarin 1 ton telur saya bagikan pada siapa? Itu dalam rangka kita memberi solusi juga. Ya, dari peternak telur yang harganya sangat turun Ya, drastis gitu ya Pak. nah, kita beli pada 1 ton dan kita bagikan sampai maghrib pada di sini. Gratis terus. Setiap Jumat kita ada program Jumat berkah. Mungkin kalau di kalian-kalian ini nggak masuk. Tapi kalau di orang-orang yang usia-usia 50-25 ke atas pasti paham rata-rata. Iya. Ya, Iya Pak. ada lagi? Boleh kita. Sudah Pak. Sampai sudah Pak. Ya, kalian dapat itu kira-kira gambaran tentang media dan Andika ya, yang mungkin agak berbeda dengan radio. Radio. Orang selalu berbicara kalau berita mesti koran, ya koran TV. Ya. Tapi saya ingin